Selamat sore sahabat tangguh, kembali lagi di acara kesayangan kita, Pantang Ngemis. Seperti biasa, setiap episodenya kami akan mencari satu sosok tangguh yang kita bisa teladani dari keikhlasannya, kejujurannya, serta kesabarannya dalam menghadapi hidup. Nah, kebetulan nih banyak sekali email yang masuk ke email Z. Banyak sekali sahabat-sahabat tangguh yang memberikan informasi tentang sosok tangguh yang berada di daerah mereka. Hari ini kita berada di daerah Bogor, Ciawi. Karena di daerah sini ada sosok tangguh yang dari historisnya itu benar-benar menyentuh hati. Seorang penjual gemblong berusia 78 tahun bernama Bapak Udin. Seperti apa sosok Bapak Udin? Apakah dia benar-benar orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang penuh kejujuran dalam menghadapi hidup? Nanti kita akan cari tahu melalui agen-agen kita yang akan mengulik kehidupan mereka. Makanya tetap di Pantang Ngemis. Oh iya, sahabat tangguh, ini ada informasi lagi nih, Bapak Udin itu ternyata mempunyai satu orang putri yang anggota tubuhnya tidak berjalan secara sempurna gitu. Kita belum tahu seperti apa, apakah tangannya, apakah kakinya, nanti akan kita coba cari tahu melalui agen-agen kita yang beraksi nanti. Iya, sahabat tangguh. Ini menurut informasi yang dikasih itu biasanya dia berjualan di dekat SPBU. Ini SPBU-nya Pak Muji ya? Iya. Siapa tahu dia ada di depan. Ah, itu dia. Oke. Itu bapaknya. Iya benar, itu bapaknya. Dia kayaknya udah mulai curiga. Kita harus parkir dulu deh, Pak Muji. Maaf, kita parkir dulu ya. Kayaknya dia lagi istirahat nih. Ke warung. Jadi sekarang, Zi akan coba koordinasikan sama tim untuk agen-agen kita, sama alat perekam suaranya, sama challenge-challenge yang akan kita berikan nanti untuk Bapak Udin. Ya, sahabat tangguh, walaupun lokasi saat ini hujan, tapi tidak menyurutkan niat kami untuk tetap berada di sini, mengamati sosok tangguh yang akan nanti kami uji keikhlasannya, kesabarannya, serta kejujurannya dalam menghadapi hidup. Tanpa menunggu waktu yang lama, sekarang kita akan mulai ke challenge yang pertama. Ngasih kayak boleh numpang duduk sebentar kayak. Oke, jualan apaan? Gemblong. Oh, Ketan asli. Kakek udah lama jualan di sini? 10 lebih. 10 tahun? Jatuh gini. Iya, udah jatuh di motor. Patah nggak? Iya, patah di sini nih, Kak. Ini laku berapa tadi? Habis 10 biji. Oh, habis 10 biji ya. Lumayan ya kayak. Lumayan. Oh, kalau nggak rajin begini mah belum mana. Susah makan. Kayak saya haus banget pengen minum ini. Boleh minta dibukain nggak? Iya. Tadi jalan sono lari-larian. Iya. Sakit ini. Bagus. Saya. Oh. Ini saya mau ngelamar kerja kan. Udah panggilan sekarang. Makanya tadi saya kan ongkos pas-pasan. Kalau naik elep kan lumayan mahal tuh. Tadi dari sana jalan tuh. Masukin lagi. Udah. Buat ntar lagi. Iya. Jangan kenceng-kenceng lah, gampang. Makasih Kek. Iya. Nama kakek siapa? Udin. Terus anak-anak kakek kemana ini? Anak cuma udah yang di Bogor 1, yang di rumah 1. Kerja atau gimana? Kerja. Terus kenapa kakek yang jualan? Kenapa nggak anak-anaknya aja gitu? Kakek udah tua.
Udah lama belum pulang. Dari kapan? Tahu, udah lama. Yang di rumah satu aja, tapi nggak kemana-mana. Kalau istri kakek di mana? Ini nggak, udah meninggal. Jadi sekarang kalau misalkan nggak ada istri, kakak tinggal di rumah sama siapa? Sama anak. Ya harusnya dia aja yang suruh jualan. Nggak mau dia. Nggak mau? Emang kenapa dia? Badannya nggak sehat terus. Suka sedikit datang pusing gitu, suka ngejolor gitu, kayak orang meninggal. Bawa ke rumah sakit aja, Kek. Kan banyak gitu rumah Nggak sakit mau. di Cisarua. Nggak mau dianya? Kek, udah mulai asap nih kayaknya ya? Iya. Saya kayaknya kesana aja kali ya, Kek ya. Soalnya nih wawancaranya ntar abis johor. Terus rambut saya udah rapi belum, Kek? Makasih, Kek ya. Iya, iya. Taruh, Kek. Tali sepatunya. Lebih boleh minta tolong, Kek. Maaf nih, Kek. Copot kayaknya tadi lari-lari ya. Maaf ya, Kek ya. Udah ngerepotin nih. Aduh. Makasih, Kek ya. Maaf nih, Kek, udah ngerepotin. Ntar takut hujan lagi, Kek ya. Kek, yuk. Assalamualaikum. Ya, sahabat tangguh, tadi kita sudah simak sama-sama bagaimana reaksi Bapak Udin ketika ejen kita mulai meminta tolong untuk memakaikan jasnya, mengancingkan kemejanya, bahkan mengikat tali sepatunya. Kakek mau melakukan itu, walaupun sebenarnya mungkin kakek nggak kenal sama ejen kita, tapi kakek mau melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Berarti kepedulian di challenge ini berhasil. Jualan apa itu, Pak? Gemblong. Gemblong. Itu yang bikin sendiri atau? Enggak, kuli. Oh, ngambil. Oh, Bapak tinggal di mana? Si Kaliki Anaknya berapa Pak keluarganya? cuma 2. Cuma 2. Yang satu di Bogor, yang satu di rumah aja, nggak kemana-mana. Oh, udah pada kerja apa masih sekolah apa gimana? Oh, sekolah udah itu. Udah pre sekolahnya. Yang satu udah di Bogor, udah punya anak. Oh, yang nomor 2 kagak jualan kenapa Pak? Oh, nggak kuat dah, Bang. Berapa Pak penghasilannya sehari Pak? Paling juga 100 lah 100. Itu untungnya. cukup buat keluarga cukup. Cukup. Itu jualan dari jam berapa Pak? Dari pagi. Dari jam, pagi? Jam 7. Emang di rumah tinggal sama siapa aja? Apa tinggal sama aja kakek? Cuman punya anak satu dengan satu-satunya. Kalau ibu? Kalau ibu nggak ada, udah meninggal. Oh. Daripada anaknya kakek di rumah, suruh kerja aja, Kek. Nggak berat sih. Tinggal cuma duduk, ikut Iya. saya. Iya. Cuma duduk aja. Duduk, dapat duit, Kek. Gitu, kan bisa bantu kakek daripada di rumah nganggur. Kakek yang lagi nawarin gini, anak duduk sambil minta-minta gitu. Buka ini kan untuk, ya, buat masa depan kakek, juga buat masa depan anaknya. Gimana menurut kakek gitu loh? Kalau menurut kakek mah udah aja, nggak apa-apa. Kalau anak diem di rumah, Ya. tapi kalau itu kalau kerja sama orang lain nggak bisa dia. Tapi kalau anaknya disuruh ngemis, kakek setuju nggak? Kenapa anak?
nggak bisa, nggak biasa pokoknya. Oh, kalau ini Bapak ngemis nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Pak, kalau Bapak sendiri mau nggak kalau jadi pengemis daripada jualan kayak gini Pak? Bapaknya sendiri minta-minta dapat duit banyak daripada ini kan capek Pak. Oh, enggak, nggak biasa. Karena malu. Oh, lah kan nggak ngemis di tempat Pak, ngemisnya jauh Pak. Ya. Karena malu. Oh, lah kan nggak ngemis di tempat Pak, ngemisnya jauh Pak. Malu udah tua di luar. Oh gitu. Yaudah Pak, saya jalan dulu nih, udah kebetulan udah terang, kagak hujan. Iya. Udah pegel ini tadi jalan-jalan. Iya. Ya Pak, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Ya, amin. Mudah-mudahan laris. Amin. Ya Pak. Ya. Iya sahabat tangguh, meski hanya berjualan gemblong, bagi Bapak Udin itu sudah sangat bersyukur setiap harinya yang ia dapat. Dan ketika agent kita mulai mengajak untuk berbuat ngemis bersama dengan anaknya, Bapak Udin menolak. Baginya itu perbuatan yang sangat memalukan. Dan dia bersyukur hanya dengan berjualan gemblong saja, itu sudah berkahnya luar biasa. Berarti challenge kita berhasil. Bentar. Ini ada ini lagi ada jualan apa? Gemblong. Jualan Gemblong. gemblong. Iya. Bapak, 10. bentar ya, yang telepon lagi ya. Berapa satu, Pak? 10. Wah, boleh sih, Pak. Boleh coba nggak, Pak? Iya. Enak. Enak banget, Pak. Iya. Bapak bikin sendiri nih? Enggak. Boleh. Kamu ya. Oh. Enak banget. Mau foto dulu sama Iya. Bapak ya, Pak. Ganggu dikit bentar ya. Foto Iya. ya, bentar ya. Kayak gemuk deh. Gemuk gak, Pak? Cantik gak? Cantik gak? Iya. Tapi kayak kurang bagus, Pak. Nah, ini Bapak yang fotoin deh. Saya nggak pede, kayak kurang bagus. Coba Bapak yang fotoin saya. Iya. Coba Bapak yang fotoin. Bapak nanti tekan yang ini ya, yang tengah ya. Dah. Ya. Lah si Bapak. Kurang. Bapak deh ngambil deh dari sebelah sana, Pak. Apa? Bapak ambil dari sebelah sana, Bapak yang tekan, kita foto berdua. Bapak berdiri deh. Berdiriin, Pak. Satu, dua, tiga. Bapak munduran dikit aja dikit. Pandaikan lagi. Dikit lagi, mundur lagi dikit. Mundur dikit, Pak, bukan maju. Pak, bawain dikit ya. Tunggu, Pak. Bapak bener nggak sih? Ih, si Bapak, Mas, bukan itu. Si Bapak, ulang. Nih, gini nih, Pak. Maaf ya. Ih, banyak banget, Pak. Aduh, si Bapak satu kali tekan. Nih. Oke, udah ya. Udah. Naikkan lagi. Good. Dah. Bentar, Pak. Lihat dulu bentar hasilnya. Ya Allah, Pak. Ini gimana, Pak? Fotonya begini, ada yang kepotong kepala saya. Burem, Pak. Burem. Ini nggak bisa. Gak bisa. Gimana sih, Bapak? Nih, semua
semuanya nih hasilnya nggak ada yang bagus toh Pak. Sama sekali gimana saya mau share ke bagi teman-teman. Bukannya saya mau beli borong jadinya. Udah deh. Oh, jadi bayar apa ya? Sahabat Tangguh, tadi kita sudah simak sama-sama reaksi dari Bapak Udin ketika agen kita mulai beraksi, membuat kesal Bapak Udin. Tapi dengan sabar, dengan kelemah lembutan dia ketika agen kita mulai menyuruh-nyuruh berbuat ini, berbuat itu, tapi bapaknya tetap aja nurutin gitu. Berarti challenge yang kali ini berhasil. Assalamualaikum Bapak. Aduh, saya agak kurang enak badan. Belum makan. Iya belum makan. Soalnya tadi saya makan buru-buru. dulu. Makan dulu. Coba saya pilih dulu ya Pak. Iya. Saya lihat dulu ya. Ketan asli itu. Kelihatannya enak banget ya Pak. Enak tuh. Saya coba ya Pak. Boleh. Buat nganjel perut Pak sedikit ya. Boleh? Boleh. Coba ya Pak. Ya. Enak. Banget. Ini Bapak bikin sendiri atau ngambil Enggak. dari orang? Ngambil. Oh ngambil. Nggak bikin sendiri. Kenapa bukan. nggak coba buat sendiri aja Pak? Oh, nggak bisa. Aduh Pak, kok kepala saya pusing ya Pak? Aduh Pak. Kenapa sih? Aduh Pak, saya pusing banget ya Pak. Ya udah Pak, daripada saya di sini lama-lama, saya jalan dulu aja ya Pak. Iya. Makasih Pak. Iya. Awas, bebek. Ya. Pusing ya nah. Pusing. Ya sahabat Tangguh, kita selesaikan misi kita hari ini. Kita akan beri kejutan kepada Bapak Udin. Kita akan terus sekarang. Ria, kenapa ini? Ria, kenapa? Kasih ini. Kepala pusing katanya. Hah? Kepala pusing. Pusing, nggak tahu. Iya. Tadi ngobrol sama Bapak. Ngobrol. Nih, Pusing ya, pusing hawanya. Bapak nggak tahu itu siapa? Nggak tahu siapa. Nggak tahu. Iya. Tadi? Lagi ngobrol. Bilangnya pusing ini kak. Dipegangin ini ya. Jualan apa sih Bapak? Bulan ini dibawa. Enak ini mau ketan asli. Berapaan atunya? 10. Jualnya 10.000 satu enceng nih. Enak. Enak ini mah asli ketan. Capean kali dia ya? Iya. Ya Allah, kasihan ya. Bapak punya anak cewek nggak? Punya. Namanya Bapak siapa maaf? Udin. Setiap hari di sini dari jam Ya, berapa sampai jam setiap berapa? Nah, datang sini tadi pagi jam 7. Jam 7 pagi. Iya. Kalau habis gini jam 9, jam 10
pulang habis. Pulang habis, Iya. selalu habis tuh. Iya kalau habis, kalau nggak habis mah sampai sore juga. Belum laku semua. Enggak, kalau habis semua laku berapa duitnya? Paling juga 100. Ambil lagi 50.000. Iya. 50.000 simpen. Iya. Buat beli apa tuh 50.000 di rumah? Buat beli beras, buat makan. Ada siapa di rumah? Cuman ada anak satu, Anaknya cuma satu. 2 di Bogor, 1 nggak pulang-pulang. Kenapa nggak pulang-pulang? Belum selesai kali kerjanya. Emang udah berapa tahun dia di Bogor? Udah lama. Lagi dulu mah suka pulang, suka nengokin ke bapak. Sekarang mah enggak, udah lama. Siapa namanya? Ae, Ae. Terus kalau yang cewek yang tinggal sama bapak, namanya Fitri. terus sekarang ngapain di rumah? Masak, cuci, Bebenah gitu. bebenah, Tapi sehat kan? sehat alhamdulillah. Dan suka punya sakit pusing sama dia acara barusan tuh. Kalau pusing-pusing berpuk gitu. Ngampek enggak kayak orang mau meninggal. Kata dokter apa? Udah coba dibawa ke rumah sakit? Dianya nggak mau. Kenapa nggak mau? Bukan. Kalau lagi sehat mah badannya biasa. Awalnya kemarin dulu tuh datang penyakitnya gitu, nggak mau makan, nggak mau apa, rada kurus. Tadi ada yang kesini, tangannya diperban. Iya. Terus apa? Ngapain dia? Mau kerja katanya. Minta tolong apa sama Minta kakek? tolong ini kaki tali sepatunya kan muka, tulungnya diiketin. Bapak pasangin tali sepatu? Iya, Bapak pasangin? iya. Kenapa dipasangin? Padahal shot semua. Kan dia bisa pasang sendiri. Tangannya pak nggak bisa. Ini nih perban ini. Tapi ikhlas nolonginnya. Ikhlas. Baik banget mau nolongin. Suka ada yang ngajakin ngemis nggak? Ya ada yang suruh ngemis-ngemis, nggak mau, Kenapa nggak mau? malu. Minta-minta gitu ya, tangan-tangan di mobil, nggak biasa, nggak mau. Nggak mau. Terus tadi ada ibu-ibu bawel gitu foto-foto di sini tadi ada. Ada. Ada ngapain dia? Cuman dia minta itu nama Foto-foto? saya, iya foto. Terus? Suruh megang itu HP-nya. Terus? Dipegang HP-nya, salah pencetnya saya. Jadi nggak bisa itu, nggak bisa HP. Terus dia marah-marah. Iya. Terus? Setengah marah kali ya minta Bapak nggak marahin balik? enggak. Kenapa? Dia berangkat tuh dong. Ini gendongnya nggak dibawa. Oh dia sempat makan satu, tapi Iya. nggak bayar. Enggak, Ih kenapa nggak dikejar tadi? nggak dibayar. Wah biar Kenapa biarin? bebas. Bebas kenapa? Ikhlas. Oh, jadi ini satu rencengnya 10.000. Itu ada berapa renceng? Semua Iya, tinggal berapa? 9. 9 berarti kalau laku semua 10.000, 100.000. Iya. Ya udah Zi borong semua deh. Dan Jadi semuanya 100. 100.000. 10, 100.000 dibayar 1 juta rupiah. Makasih. Ini kami dari tim Patang Ngemis. Amin. Tadi maaf sudah menguji kesabaran Amin. Bapak, Amin. keikhlasan Bapak, kejujuran Bapak. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bapak termasuk orang yang jujur, Amin. orang yang sabar Amin. banget, orang yang ikhlas. Amin. Ini rezeki Amin. buat Bapak, Amin. manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Di rumah ada siapa? Cuman ada anak satu. Ada Fitri tadi. Iya. Kita ke rumah kasih tahu Fitri mau? Boleh? Boleh. Boleh. Yuk.
Bapak Udin, sosok ayah yang tangguh, yang berjuang demi putrinya, menjaga dan merawat sang putri, menjadi perisai untuk putrinya. Baginya, anak adalah titipan, anak adalah penyemangatnya, dan anak adalah alasannya untuk bertahan hidup. Bekerja keras dengan tulus, ikhlas dan menerima keadaan. Pantang. Ada siapa di rumah? Fitri. Assalamualaikum. Ini siapa, Fitri? Iya. Zi. Maafnya. Ini Fitri. Sakit apa? Apa yang dirasain? Dari bayi gue itu gitu, tangan-tangannya gitu. pada gini, nggak bisa bergerak. Bismillah, Fitri. Apa? Ini ada rezeki. Makasih ya kayak. Dari bayi gue itu gitu, tangan-tangannya gitu. pada gini, nggak bisa bergerak. Beliau adalah anak kedua dari Bapak Udin. Dengan kondisi tubuh yang maaf mungkin tidak sempurna. Gambarnya. Gede begini. Jadi ini nggak bisa digerakin Ini tangannya. tangan kaki. Karena emang nggak bisa bergerak, jadi orangnya pada menghina terus. Bahwa ia sedih dan selalu menangis ketika ia harus keluar rumah. Keluarga, bahkan orang-orang di sekelilingnya selalu mengolok-olok dia. Malu sama Jadi di orang. rumah terus. Masya Allah. Bapak sayang sama Fitri juga. Masya Allah. Jadi di rumah berdua aja. Iya, berdua aja. Ini dari kecil begini. Iya, ada ikudasnya. Tangannya juga. Tapi Fitri masih bisa ngurusin bapak. Iya masih bisa. Bisa-bisa-bisanya Masak aja. Masih bisa ngurusin bapak. Masak juga enggak ada piti sama siapa lagi ya tuh. Masak. Ibu kemana? Ibu meninggal. Dari kapan? Udah lama ibu meninggal. Jadi Fitri berdua aja. Iya ini berdua sama bapak. Kalau nggak ada bapak siapa lagi ya? Kakaknya mana? Kakak mah nggak bisa itu lagi. Ketemu lagi katanya. Kenapa nggak bisa ketemu Nggak lagi? ketemu lagi ya sama Piti mah gini orangnya cina. Saya emang gagal punya adik. Jadi nggak mau ketemu Fitri gara-gara Fitri Iya. begini keadaannya. Iya. Masya Allah. Gini. Bilang gitu. Tapi Fitri sayang sama kakak. Ah, sayang mah sayang gitu, kakaknya udah nggak sayang lagi. Sabar Fitri, nanti insya Allah ada jalannya ya. Gak boleh kecil hati, berdoa terus insya Allah. Kalau kasih jalan Allah sembuh. Fitri yang ngurusin bapak, Iya. kan jagain bapak. Iya. Alhamdulillah Piti mengurus bapak juga bisa masak. Biasanya beli beras berapa kilo? 1 liter gitu, berapa aja 1 kalau ada liter. bapak. Iya. Ini kita punya hadiah buat Iya. Fitri sama bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Iya, makasih, Sedikit ya. membuat Fitri lega dan bahagia ya. Iya. Sampai akhirnya kejutan kecil datang. Ada telur, ada minyak,
ada beras 1 karung. Tuh, Pak, ada beras 1 Iya, karung. makasih. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak kerja jualan gemblong, Fitri di rumah. Iya. Biasanya pulang jam berapa, Bapak? Biasa pulang, nggak tentu, teman-teman jam 2 pulang. Gimana habisnya? Kalau nggak habis, kalau udah sore, kalau nggak habis ya aku udah aja pulang. Nah, itu gimana tuh? Yang kemarin? Itu yang kemarin belum sempet laku. Nanti dijual lagi gitu. Nggak bisa. Gak bisa, terus diapain kalau udah nggak Udah laku? lemes, buang aja. Biasanya kalau masak di sini pakai apa, Fitri? Pakai itu aja, Bu. Pakai kayu. Kayu gitu. Ya Allah, ini. Iya. Nih. Bismillah. Ini Fitri. Iya. Apa ini? Ini kompor gas. Boleh dibuka? Oh, ini. Nih, gasnya. Fitri mau lihat ini. Nih. Ini kabelnya. Ini. Apa itu? Ini sepatu. Ada sepatu baru buat Fitri. Dia seneng sekali. Sampai dia bilang, "Kak, ayo Kak, coba Kak. Ayo Kak, coba Kak." Terima kasih. Makasih Kak. Sama-sama. Lihat tuh. Udah Fitri kebetulan pengen punya. Makasih Kak ya. Kita lihatnya. Tuh, seneng nggak? Nih kompornya. Ini ada kabelnya. Nanti dipasangin sama teman-teman ya. Senang sekali ketika melihat orang senang. Senang sekali ketika melihat orang bahagia. Alhamdulillah, apa yang kita berikan hari ini bermanfaat dan mereka terima dengan baik dan sangat senang. Kakek, nanti nih kalau ada kesempatan, Ae nonton. Iya, Nonton Bapak sama Fitri. iya. Bapak mau ngomong apa sama Ae? Ngomong ae, kumaha orang teh mun dibableng-ableng nggak pulang-pulang. Kolotna sampai arep-arepeun gitu. Kangen banget ya sama Ae. Iya, kangen. Kangen sama cucu-cucu pasti Iya, ya. iya. Pengen ketemu sama si. Ae, Bapak kangen. Bapak pengen ketemu. Iya. Ae kapan kesini? Kalau ada waktu jengukin bapaknya. Iya, Ya Allah. pengen ketemu sama anak. Gak dimarahin kalau datang juga kesini, nggak apa. Malahan kalau ada mah di subuh-subuh ke anak juga. Tapi belum ada kekurangan saya mah di makan kayak apa. Sebagai orang punya juga nggak ada kekurangan, belum kurang, belum pinjam-pinjam, belum nganyut ke warung, belum. Alhamdulillah nggak punya utang. Nggak punya apa utang. ya. Ae, ini Bapak. Bapak kangen sama Ae. Kalau ada kesempatan, Iya. kalau bisa kesini, Iya. dijenguk. Iya. Adiknya dijenguk, Iya. bapaknya dijenguk ya. Cuman pengen disamperin doang ya Pak ya. Iya. Fitri
Fitri juga yang sehat, yang sabar. Ya, kita doain aja semoga kakak Ai kesini nengok Fitri. Nya, Bismillah, Fitri. Apa? Ini ada rezeki. Makasih ya kak ya. Tipe bapak yang sabar, tipe bapak yang sangat membela anaknya ketika anaknya dicemoohkan. Bapak yang bisa meredam emosi. Bapak yang sangat luar biasa berjuang melakukan apapun untuk kebahagiaan sang anak. Meski harus berjalan jauh untuk berjualan, tapi ia lakukan setiap harinya dengan ikhlas, dengan sabar, panas, hujan, semua ia lakukan demi sang anak. Kejujuran dan kesabarannya bisa sangat kita teladani dari sosok Pak Udin, dan itulah yang menjadikan ia orang yang hebat sampai hari ini. Udah, jangan sedih lagi, jangan nangis lagi, sabar. Wes dengarkan. Ya, tetap rawat bapak, jagain bapak, jangan kecil hati. Insya Allah ada jalannya. Inilah keluarga Bapak Udin. Dengan hanya berjualan gemblong setiap hari, dengan ikhlas, dengan sabar, Amin. ia bekerja untuk sang anak. Fitri dengan kondisi yang mungkin tidak normal, tapi Fitri punya semangat juang yang tinggi. Amin. Ya, jangan kecil hati, semangat. Insya Allah jodoh dateng, insya Allah Allah beri kebahagiaan, ya. Amin. Saling doain aja kak. Iya, semua kita saling doain ya. Amin. Udah, jangan nangis. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin. Amin. Dan hidup adalah tentang kepedulian. Amin. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan sabar, dengan ikhlas, pantang nangis. Saya Zia Alatas, sampai jumpa. Yang sabar, ya, nggak boleh nangis lagi. Tegas. Makasih ya kak ya. Tegas, Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Ditabung, ya. Periksa ke dokter, ya. Alhamdulillah. Pak, Zia pamit ya Pak. Amin. Makasih, maaf udah ngerepotin ya. Amin. Oh, enggak. Nanti dipasangin ini ya. Cuman lagi subuh. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang. Menurut saya, Wak Udin pantas mendapat hadiah dari tim Pantang Ngemis. Terima kasih Pantang Ngemis dan Get TV.